Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pendengar dan juga pemirsa RSPD Klaten pada kesempatan hari ini dalam program Talkshow bersama DPRD Kabupaten Klaten dengan tema yaitu reses, pembangunan dan juga aspirasi ekonomi. Telah hadir di kesempatan hari ini ada 3 narasumber yang sudah hadir. Yang pertama yaitu Ibu Siwi Kusumastuti SPD, Sekretaris Komisi 1 DPRD Klaten dari fraksi Demokrat, dan juga Bapak Marteni, anggota Komisi 1 DPRD Klaten dari fraksi Gerindra, dan juga Bapak Gigit Sugito, anggota Komisi 1 DPRD Klaten dari fraksi PDI Perjuangan. Untuk para pendengar dan juga pemirsa RSPD Klaten yang sudah ikutan bergabung di kesempatan hari ini, apa kabarnya? Semoga semuanya kabar baik dan sehat selalu ya. Dan juga kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk para pendengar dan juga pemirsa yang menjalankan ibadah puasa. Semoga diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Dan sudah hadir pendengar dan juga pemirsa di kesempatan hari ini. Untuk narasumber kita, yang pertama kami akan sapa dulu Ibu Siwi Kusumastuti SPD dari Sekretaris Komisi 1 DPRD Klaten dari fraksi Demokrat. Selamat berjumpa kembali. Ini Ibu Siwi, Mbak Siwi aja ya, sudah ya. Lebih akrab Mbak Siwi. Iya. Apa kabarnya ini Mbak Siwi? Alhamdulillah ya. Baik, sehat, dan ya, alhamdulillah. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa baik bagi masyarakat Kabupaten Klaten dan khususnya para pendengar dan pemirsa RSPD Kabupaten Klaten. Semoga selalu sehat ya Mas, ya, tetap semangat dalam menjalankan puasa. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu yang tengah, ini ada Bapak Gigit Sugito dari fraksi PDI Perjuangan ya, DPRD Klaten Komisi 1. Selamat berjumpa kembali Pak Gigit Sugito. Selamat Pak Gigit Sugito ya Pak ya. Gigit Sugito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini Pak? Sehat selalu. Iya, ini. Selamat berjumpa kembali di RSPD Klaten ya Pak ya. Siap. Oke, nanti tema kita adalah reses tentang pembangunan dan juga aspirasi ekonomi. Baik. Untuk yang paling ujung ini ada Pak Marteni, anggota Komisi 1 DPRD Klaten dari fraksi Gerindra. Selamat berjumpa kembali Pak Marteni. Apa kabarnya? Kabar alhamdulillah baik ya. Mas, dan terima kasih undangannya. Oke, baik. Ini sedikit pangling karena biasanya lebih identik dengan brewoknya gitu ya. Yes. Iya, sekarang sudah bersinar ya, tampil beda gitu ya. Oke, baik. Tema kita Bapak Ibu semuanya yaitu tentang reses, pembangunan dan juga aspirasi ekonomi. Nah, ini untuk perlu kita ketahui ya, untuk masa reses itu biasanya ditentukan setahun 3 kali, dan ini masa reses itu adalah masa yang krusial untuk para anggota Dewan untuk terjun ke lapangan ya, karena juga berhenti sejenak untuk persidangan-persidangan. Nah, ini nanti kita akan bahas, kita ulas ya. Mungkin yang pertama dari Mbak Siwi dulu. Ini apa peran DPRD Klaten dalam menyerap aspirasi ini dalam masa reses ini Mbak Siwi? Ya, izin ya Pak Mas. Ya. Jadi di sini kami sebagai tentunya wakil dari masyarakat ya Mas. Ya. Dalam hal ini reses adalah media komunikasi antara wakil rakyat dengan tentunya masyarakat, khususnya Kabupaten Klaten, yang dalam hal ini bisa menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan pembangunan. Artinya dalam proses nanti bisa dikupas ya Mas bagaimana secara prosesnya reses itu dilaksanakan ya seperti yang disampaikan Mas Dimas tadi, setiap setahun 3 kali ya Mas ya. Biasanya betul. Di awal tahun, pertengahan sama akhir tahun seperti itu. Nanti ada masanya, diberikan waktu dalam hal menyampaikan pokok-pokok aspirasi yang nanti bisa disampaikan kepada anggota DPRD. Oke, baik. Mungkin mau menambahkan Pak Gigit Sugito terkait dengan reses ini tadi, kan setahun 3 kali ini untuk bulannya sudah ditentukan atau bagaimana ini prosesnya, seperti apa lebih rincinya? Begini Mas, jadi reses itu kan masa sidang di luar kantor. Jadi kegiatan kita itu kan tidak hanya di kantor saja, jadi ada masa sidang, ada masa reses. Jadi masa reses itu adalah masa di mana seorang anggota Dewan itu hadir di daerah pemilihannya masing-masing dalam rangka untuk
menyerap apa yang menjadi masukan, apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Oke. Ya, tadi sudah disampaikan Mbak Siwi bahwa kita lakukan bahwa masa reses itu dalam setahun itu 3 kali. Ya. Ada 3 kali masa reses, dan periodisasinya biasanya kita lakukan di awal tahun itu pasti kurang lebih di bulan Januari, Februari. Nanti di tahap kedua itu di sekitar bulan Juni, Juli, dan yang terakhir pasti kurang lebih di November, Desember. Ini dengan input, output yang kita kendaki bahwa misalnya di reses di awal tahun, misalnya kita ini kemarin di bulan Februari ini Mas, kita habis lepas dari masa reses. Iya kan? Iya, oke. Tanggal 8, 9 itu kemarin kita baru mengadakan masa reses. Kita turun ke daerah pemilihannya masing-masing dalam bentuk kegiatan kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, jagongan, ya untuk menyerap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, ini juga gayung bersambut kan ketika di perencanaan pembangunan kita di pemerintah kabupaten kan memasuki pada tahap musrenbang dalam rangka untuk RKPD. Itu kalau dari sisi perencanaan, dari sisi birokrat, ya kan? Karena dari sistem perencanaan itu kan ada dari aristokrasi, birokrat. Nah, kita kan dari sisi politis, iya kan? Nah, dari sisi politis ya ini outputnya yang dikendaki pasti nanti untuk menuju perencanaan yang kredibel minimal dalam bentuk RKPD. Makanya kalau di reses kami yang di periode awal tahun itu diharapkan nanti outputnya pasti harus masuk di RKPD. Ya kan? Itu baik dari untuk kegiatan-kegiatan dan program-program dari SKPD. Ya kan? Makanya itu ada input di SIPD itu ada 2 hal. Satu untuk OPD, satu untuk BKPAD. Iya kan? Kalau yang untuk OPD itu outputnya adalah nanti dalam bentuk RKPD, rencana kerja pemerintah daerah di masing-masing OPD. Kalau di BKPAD itu yang sifatnya adalah bantuan keuangan, Mas. Betul. Nah, itu biasanya nanti kami output di SIPD, di sistem informasi pemerintah daerah, itu dibatasi sampai 21 Februari. Nah, alhamdulillah Mas, ini kan baru tanggal 19 ya. Berarti masih ada 2 hari lagi bagi masyarakat Kabupaten Klaten yang pengen punya kehendak apapun yang berkaitan dengan aspirasi atau kebutuhan masyarakat dalam bentuk apapun, mari, masih ada waktu 2 hari Mas. Oke. Gitu. Untuk ini ya Pak ya, kebutuhan secara umum untuk masyarakat gitu ya. Ya, yang pasti ada guidance-nya Mas. Iya kan, ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya yang pasti kita dalam rangka untuk menyukseskan 10 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten. Baik dari sisi dalan alus, dalan padang, gitu, sampai pada bantuan pos intensif posyandu, sampai ke Karang Taruna. Pokoknya yang lingkup tidak lepas dari 10 program prioritas Bupati. Jadi tidak semuanya minta boleh enggak Mas? Betul. Gitu loh. Nah, sekali lagi bahwa kita serap aspirasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, yang inputnya adalah kalau kita di anggota DPRD di DPRD Kabupaten Klaten itu dalam bentuk pokok-pokok pikiran. Begitu Mas? Pokir ya Pak ya? Iya, namanya pokir. Oke, baik. Dari Pak Martini sendiri Pak, ini tadi kan dari bahas terkait dengan ini tadi ya untuk reses pembangunan di daerah dan juga aspirasi ekonomi. Nah, ini biasanya kalau di komisi 1 DPR itu di lapangan itu seperti apa, kan ada beberapa fraksi ya, dari Gerindra, dari PD Perjuangan, dari Demokrat. Ini apakah juga sama-sama di dapilnya masing-masing atau bagaimana ini Pak? Gini Mas Arif, jadi semua anggota dewan yang berjumlah 50, jadi itu ada di Mas Kikit sedikit memberikan informasi bahwa setiap masa reses yang kebetulan kemarin dijadwalkan oleh Badan Musyawarah di tanggal 8 dan tanggal 9
Februari. Jadi seluruh anggota dewan sejumlah 50 itu balik ke dapil masing-masing, gitu turun ya. ke dapil masing-masing untuk dalam kegiatan reses dalam bentuk ngobrol-ngobrol atau apapun itu. Sarasehan apa Pak? Ya, sarasehan. Jadi teman-teman DPRD menyerap aspirasi dari masyarakat yang outputnya, input-output udah diterangkan sama Mas Kikit tadi bahwa kita diberikan waktu 2 hari oleh Badan Musyawarah. Jadi untuk ini adalah masa sidang kedua karena di DPRD adalah penghitungannya dari mulai dilantik. Pelantikannya adalah di bulan Agustus. Kemarin itu adalah masa sidang pertama. Jadi Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi kan dari November itu adalah masa sidang pertama. Dan Januari, Februari, Maret, April masa sidang kedua. Jadi ini adalah masa sidang kedua yang outputnya adalah nanti di pokok-pokok di pikiran DPRD untuk menyongsong pembangunan 2027. Jadi masa sidang pertama dan kedua itu biasanya masuknya nanti di anggaran tahun 2027. Berikutnya kan gitu. Untuk masa sidang yang ketiga jadi nanti di bulan Maret, April sampai Mei itu biasanya nanti masuknya di anggaran perubahan di tahun berjalan. Anggaran perubahan. Kalau ini kan kita terjadi di 2026 gitu. Itu untuk perencanaan 1 tahun berikutnya. Periode berikutnya, 1 tahun berikutnya adalah 2027. Jadi masa sidang pertama kemarin sama masa sidang kedua ini reses pertama kedua masuk ke anggaran ini jadi 2027. Nah nanti masa sidang yang ketiga itu malah menjadi untuk yang anggaran perubahan di tahun berjalan. Gitu ya. Baik. Lalu untuk mungkin dari Mbak Sini penjelasan baik. Untuk kegiatan atau program Komisi 1 di DPRD Klaten ini seperti apa saja ini Mbak Sini? Ya kalau yang dimaksud maksudnya kegiatan kami di Komisi 1. Kegiatannya dan juga program-programnya di lapangan ini seperti di dalam kalau yang disampaikan Pak Kiki tadi reses itu ada kegiatan kita di luar ya Mas, di luar kantor. Kita melaksanakan sidang di luar kantor, kita kunjungan dapil dari dapil asalnya dewan masing-masing. Yang Klaten ada 5 dapil ya Mas, ya sudah diketahui bahwasanya di sini kalau Komisi 1 atau yang dinamakan alat kelengkapan dewan ada 4 komisi yang kita bahas. Komisi 1 di sini kita melakukan biasanya rakor dengan OPD terkait. Rapat koordinasi dengan OPD terkait itu dilakukan setiap 3 bulan sekali. Setiap 3 bulan sekali kami melakukan rakor dengan OPD yang menjadi mitra kerja kami. Mungkin bisa diketahui ada Diskominfo ya Mas ya. Salah satunya itu ya. Ada Dukcapil. Dukcapil juga baik. Administrasi kependudukan. Terus ada Satpol PP, Damkar itu juga mitra Komisi 1. Ada Dispermasdes itu juga salah satu dari mitra kerja yang ada di Komisi 1. Nah, di sini ketika kami melakukan kegiatan rakor yang dijalankan setiap 3 bulan sekali tadi dilaksanakan di sekitar komisi masing-masing ya Mas di sini. Dan juga kalau kegiatan kami itu tentunya juga ada paripurna yang setiap bulannya Mas. Paripurna mungkin bisa membahas tentang rancangan perda yang mau dibahas di kegiatan selanjutnya seperti itu. Mungkin juga bisa tentang menetapkan perda itu yang sudah dibahas tentunya melalui proses yang sedemikian tahapan-tahapan itu baik. Baik. Mbak Kiki mau menambahkan terkait dengan tadi kegiatan dan juga program Komisi 1 DPRD Klaten untuk mungkin koordinasi dengan di lapangan seperti apa, seperti di pemerintah desa atau apa itu seperti apa ini Pak? Bisa. Yang pasti tadi saya sampaikan bahwa kita di masa reses itu kan dalam rangka untuk menyerap apapun yang menjadi aspirasi masyarakat. Kita tahulah kebutuhan masyarakat itu kan banyak sekali. Bukan hanya pada posisi visi, bukan pada posisi pembangunan, tapi banyak hal. Prinsip bahwa hasil kita serap aspirasi ini kan menjadi salah satu dasar kita untuk membuat sebuah kebijakan pemerintah daerah. Misalnya salah satu hal Mas, terakhir kemarin kami saat reses itu ada masukan berkaitan dengan kabel optik.
Ya. Iya kan? Kabel optik. Iya kan, ya. jenengan kan tahu persis sekarang kabel optik masuk desa. Iya, di desa. Iya kan, ya. di jalan-jalan Ya. yang notabene dalam tanda kutip tidak beraturan. Iya. Iya kan? Mereka mempertanyakan, "Mbok, ada kebijakan, Pak. Bisakah kami menarik restribusi?" Iya kan, misalnya Iya, itu iya, dari iya. pemerintah desa. Terus misalnya boleh kan, terus yang menertibkan siapa? Nah, bagian dari kita serap aspirasi tadi ada problem kabel optik tadi, iya Iya. kan? Ini kan problem ini, Mas. Iya, Iya kan, betul. di lain Iya. sisi. Nah, ini mau ndak mau kan kita selaku pengambil kebijakan, wakil Iya. dari masyarakat, ini kan harus tersampaikan Iya. kepada usernya. Usernya siapa? Pengaturnya kan pemerintah daerah. Iya. Iya kan? Nah, di Komisi 1 kan salah satu bidangnya, salah satu OPD-nya kan bagian hukum. Iya. Iya Oh, kan, iya, juga bagian ada hukum, infokom ya. juga. Iya. Gitu kan. Nah, itu kan perlu kita sampaikan. Yang pasti bahwa perlu dipahami bahwa reses itu outputnya tidak hanya berkaitan dengan pokok pikiran. Iya. Iya toh, bukan hanya berkaitan bantuan saja. Iya, keluhan-keluhan masyarakat. Iya bukan? kan, keluhan masyarakat apapun, Iya, yang ini outputnya adalah kebijakan dari masyarakat. Hmm. Itu yang lain misalnya ada, Mas. Terakhir berkaitan dengan tata ruang, Iya. RT/RW misalnya, iya kan? Yang berkaitan dengan perizinan berusaha, Mas, misalnya. Taruhlah sekarang kita paham bahwa untuk perpanjangan izin apotek, Iya. iya kan? Itu harus mensyaratkan SLF, Iya. surat sertifikat layak Sertifikat fungsi. layak. Iya Oke. kan? Rata-rata mereka yang punya apotek hanya ngontrak Iya. atau dia sewa, dia mau perpanjang nggak bisa, Mas. Iya kan? Karena iya. harus SLF dan sebagainya, LSF harus Standarnya mendasarkan belum memenuhi PBG, ya. iya kan, dan sebagainya. Nah, inilah keluhan-keluhan masyarakat ini kita tampung, Mas. Gitu loh. Iya. Keluhan-keluhan masyarakat ini kita tampung, pada saat tertentu kan nanti akan kita laporkan di Iya. rapat paripurna. Gitu loh. Nah, nanti ketika sudah pasca kita laporkan di rapat paripurna, nanti biasanya komisi terkait yang ada kaitannya berkaitan dengan aspirasi masyarakat itu akan melakukan dengan pendapat dengan UPD. Adakah solusi apa, ada kebijakan apa, perlukah kita membuat regulasi. Jadi dipahami, Mas, jadi oleh masyarakat Kabupaten Klaten bahwa reses itu tidak hanya pada posisi aku pengen bantuan ini. Iya, iya, Tidak. betul. Tapi sekali lagi banyak hal yang harus kita pahami bahwa di luar itu harus ada kebijakan-kebijakan yang harus kita tata ke depan lebih baik. Oke, Begitu, baik. Mas. Iya. Jadi tidak hanya soal menampung aspirasi saja, juga terkait juga menjembatani kepada Iya, betul. stakeholder gitu ya, Pak, Yang ya? pasti aspirasi iya. Iya, itu Iya kan? pasti. Pas aspirasi kan iya. Iya. Itu kan kita dalam rangka serat aspirasi. Iya. Kebutuhan apapun dari masyarakat, keluhan apapun dari masyarakat. Iya. Masyarakat bebas boleh ngomong apapun di hadapan kami seorang anggota dewan, karena kita sudah menjadi Iya. corongnya mereka. Iya, Parley betul. itu kan ngomong, ya kan? Iya, Corong atau Jadi loudspeaker dan wakilnya gitu ya. ibaratnya kita itu kan hanya loudspeaker, pengeras suara saja. Oke. Apa yang disampaikan masyarakat kita sampaikan ke pemerintah daerah. Iya. Nah, kalau memang dibutuhkan ada sebuah tindak lanjut regulasi misalnya, oh kita bikinkan perda. Ya yo, kita bikinkan perda. Iya. Misalnya taruhlah, Mas, terakhir juga ada biasa, Mas, kita ngobrol banyak sekali yang disampaikan. Iya. Misalnya mulai dari misalnya dari unsur pemerintah desa, baik kades dan perangkatnya. Misalnya yang ditanyakan, ini kapan mau pelkades? Iya kan? Iya, iya. Terus mau kapan nanti mau pengisian perangkat desa, ini sudah banyak yang lowong, ini banyak yang kosong gitu kan. Nah, nanti saat-saat ini masuk, karena ini leading sektornya Komisi 1, biasanya nanti kita rapat dengar pendapat dengan OPD terkait. Misalnya kalau berkaitan dengan desa, ya kita panggil Bapermasdes. Oke. Gitu. Iya. Wah, ini harus jadi anggota dewan harus bisa segalanya ini ya. Ya iya dong. Luar biasa Makanya ini. jadi anggota dewan itu dipahami sebagai dewa. Iya, betul. Padahal Dewanya. kita manusia biasa. Iya. Tapi kebijakannya dan juga mungkin ada perda-perda nih yang bisa membuat masyarakat ini menjadi lebih gitu ya, Pak ya, lebih. Ya, apapun yang terjadi, regulasi penting, Mas. Ya, betul. Tapi yang Aturannya dipahami ini. bahwa kita bukan negara peraturan, kita masuk di negara hukum. Ya. Iya toh. Tapi yang penting bahwa ya ketika ada sebuah regulasi atau perda, ya minimal itu kan mengikat baik Ya. ke dalam dan
keluar ke dalam bagi usernya pemerintah daerah. Pemerintahnya. Iya kan? Iya. Keluar kan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Misalnya taruhlah kabel optik, yuk kita punya perda misalnya. Iya. Iya kan? Misalnya cukup dengan satu kabel optik saja. Saya tidak tahu ya. Iya. Itu kok ternyata banyak kabel sekali, itu apa satu rumah satu kabel ya? Ya, gitu loh. mungkin itu. Satu rumah satu kabel ya. Gitu banyaknya sekali. Hal-hal seperti itu, Mas. Ya. Makanya ketika masa reses itu, masa yang asik gitu loh. Oke. Kalau pengalaman Pak Martin sendiri bagaimana ini, Pak? Di masa reses ini, Pak. Dinamika di masyarakat seperti apa ini, Pak? Iya, dinamika di masyarakat banyak. Iya. Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Pimpin rondo di Ya terbaru kemarin waktu saya reses, Iya. adanya bagaimana pelayanan KTP bisa sampai di tingkat paling bawah kan gitu. Yang hari Desa, ini kan gitu ya. hanya baru bisa dilayani oleh 5 kecamatan. Iya. Di setiap dapilnya adalah 1 kecamatan karena Iya. karena keterbatasan anggaran juga kan gitu. Hmm, Dan ini oke. bagaimana ini bisa terlaksana di semua kecamatan kan gitu. Oke. Ini besok kemungkinan juga kita akan rapat dengan dengar pendapat dengan Dukcapil kan gitu. Bagaimana untuk apa Nanti bisa pelayanan KTP melayani, bisa ya. sampai tingkat kecamatan kan gitu. Oke. Yang hari ini kan khusus untuk yang rekam KTP kan baru beberapa. Tapi kalau untuk yang KK dan lain sebagainya itu kan di tingkat apa personal pun sekarang bisa dengan adanya aplikasi Sakura ya. Tapi kalau untuk yang rekam KTP kan memang kita harus ke kantor. Yang oke. dulu hanya bisa dilayani oleh Dukcapil. Dukcapil, ya. Kan gitu. Ya, Nah, sekarang di bagaimana Dukcapil. itu bisa kan itu sampai di tingkat Kecamatan gitu ya. kecamatan. Ya. Walaupun di Oke. dapil saya baru ada 1 di Medan. Di Medan. Kan Iya. gitu lah. Orang Cawas orang Bayar kan jauh Mas. Iya, Ke iya, Medan iya. kan gitu. Nah, ini makanya Iya. kemarin juga itu bagian dari serap aspirasi kan gitu. Iya, nanti bisa ditindaklanjuti ya, Pak. Iya, ya? tidak. Oke. Kadang juga ini kita teman-teman yang ada di sini ada komisi 1 kadang Iya. juga serap aspirasi ada yang dari komisi yang lain. Mas Oke. ini bagaimana untuk pertanian ya? Akhirnya kita laporkan nanti menjadi pokok-pokok pikir di PD tadi Iya. Mas. Ya, Padahal beda komisi, beda komisi, ya. ya tetap Iya. kita tampung kan Iya, gitu. Karena oke, serap iya. aspirasi kalau kita sudah dalam masa reses kan kita harus
semuanya gitu ya Pak? Semuanya harus Semuanya. semua kita tampung kan, bukan. Terkait dengan BPJS juga Pak mungkin? Iya banyak. Keluhan yang kemarin BPI banyak yang ya dinonaktifkan gitu ya. dinonaktifkan ini Iya. gitu ya. Iya. Kita akhirnya nanti kan Laporan ke fraksi. Laporan ke fraksi, Fraksi ke laporan paripurna. paripurna di Iya. DPRD. Biasanya untuk masyarakat sendiri lapornya langsung ke rumah jenengan atau pas kita ada acara di desa atau gimana Pak ini Pak? Iya sebenarnya Iya, kalau kemarin rasa. kebetulan pas masa Reses sidang, di- reses di- di iya. luar, sidang di Hmm. luar kantor kan itu. Iya. Tapi ya tadi apa yang dikatakan Mas Kikit bahwa kita itu sebenarnya bukan dewa tapi ternyata Iya. di Banyak mata dikeluh kesahkan masyarakat ya. kita sebagai dewa kan gitu. Iya, Walaupun betul ya betul. mau nggak mau, Iya. bisa nggak bisa, ya kita berusaha untuk membantu. Mas. Akhirnya Oke. begitu walaupun itu bukan counterpart Komisi 1, tapi kan nanti Iya. kita bisa laporan kepada ketua fraksi di rapat fraksi, akhirnya nanti fraksi mendelegasikan kepada, oh ini loh hasil dari reses Marteni kemarin Iya. tentang BPJS ya, nanti Iya. ketua fraksi saya Iya. mendelegasikan kepada anggota yang ada di Komisi 4. Iya. Jadi semuanya harus ditambung ya Pak ya. Entah itu Ditampung. bukan pemenang di komisinya tapi nanti bisa disampaikan ke ketua dulu ya. Iya. Ketua dulu nanti disampaikan ke komisi-komisi yang menangani itu ya Pak. Iya. Oke, baik. Lalu untuk ini mungkin Pak Gigit Pak, bagaimana optimalisasi pembangunan infrastruktur yang inklusif berlandaskan nilai kemanusiaan ini Pak? Seperti apa ini Pak? Ya yang pasti begini Mas. Mengoptimalisasikan ini. Ya. Untuk optimalisasi pembangunan seperti tadi yang saya sampaikan, salah satu 10 prioritas bupati. Iya. Di prioritas pertama itu kan berkaitan dengan infrastruktur. Iya. Nah itu sesuai juga dengan guidance-nya bahwa tahun pembangunan, kalau saya sampaikan begitu. Tahun pembangunan. Iya, tahun pembangunan. Apalagi ini kan di desa itu kan sekarang kan lagi giat-giatnya untuk membangun proyek strategi nasional ya. Iya. Jadi misalnya taruhlah keluhan-keluhan di desa yang ke depan memang akan ada pengurangan berkaitan dengan dana transfer ke desa. Iya. Iya kan. Nah, itu kan menjadi kendala juga bagi desa gitu kan. Nah, Iya. ya yang penting bahwa dengan harapan bahwa dengan keterbatasan pemerintah itu kita berharap bahwa apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat itu bisa direspon dengan baik. Gitu kan. Iya. Bisa direspon dengan baik. Ya alhamdulillah kalau dari sisi infrastruktur kan kita mantap, Mas. Iya. Iya kan Kabupaten Iya. Klaten Luar mantap. biasa, Gitu. iya. Misalnya di DP daerah pemilihan saya, Iya. DP 2 itu rata-rata sekarang sudah 90% mantap. Beberapa insya Allah nanti tahun ini bisa kita selesaikan. Beberapa Oke, iya. ruas jalan PU dengan cor beton. Gitu loh. Oke, iya. Ya insya Allah lah ke depan kita pokoknya kebijakannya on the track biarpun suasana lagi tidak baik-baik saja ya. Iya, tapi terus tetap berjuang gitu ya Pak. Oh iya harus begitu. Oke, baik. Mungkin kalau dari Mbak Si sendiri Mbak, untuk bagaimana optimalisasi pembangunan infrastruktur yang inklusif berlandaskan nilai kemanusiaan ini, seperti apa ini Mbak Siwi? Ya tentunya kalau seperti ini Di dapil kemudian jenengan, asas iya, ya, Mas, iya, ya. betul, iya. Itu kan seperti yang disampaikan oleh Mas Maret tadi, kita tidak merujuk pada satu yang menjadi counterpart kami, tapi Iya. ada beberapa usulan, ada beberapa pertanyaan, Iya. aspirasi yang berkaitan dengan komisi lain pun tetap kami Iya, terima ya, Artinya gitu ya. tetap disampaikan ke komisi yang menjadi ke dinas yang menjadi counterpart komisi masing-masing. Oke, Berkaitan iya. dengan Mas Dimas sampaikan tadi pembangunan inklusif ya Mas. Iya, Tentunya ya di sini kita ketika memasukkan yang dalam hal ini pokok-pokok pikiran ya Mas ya. Iya. Itu tentunya semua berasal dari aspirasi masyarakat yang Masyarakat disampaikan sendiri ya. kepada kami yang dalam Oke. hal ini kami istilahnya berjuang bersama-sama, mengkawal bersama-sama tentang apa yang menjadi ajuan, apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat itu sesuai Iya. dengan tentunya ada regulasinya ya Mas ya, Iya, yang mengatur ada aturannya. semua itu harus mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Iya. Klaten yang semuanya itu ada istilahnya batasannya ya Mas. Tidak Oke, semua iya. bisa disampaikan. Iya. Ya, seperti itu.
Oke, baik, terima kasih. Ini Mbak Si. Lalu untuk Pak Martini sendiri nih Pak, upaya untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam implementasi sila kelima dalam pemulihan ekonomi daerah ini seperti apa ini Pak? Ya. Iya. Kalau kondisi hari ini kita Iya. juga harus melihat daripada visi Bupati kemarin, 10 program Iya. Bupati kemarin yang tahun ini dimemekasikan ke masyarakat, bagaimana jalan itu jalannya halus, Iya. jalannya padang, banyune lancar. Lancar. Gitu. Iya, iya. Jadi itu bagian daripada meningkatkan roda perekonomian, di mana Iya. arti banyu lancar otomatis di pengairan dalam ya. arti pertanian, bahwa Iya. di Klaten ada ditetapkan sebagai lumbung pangan kan gitu, lumbung Iya, pangan betul. atau lumbung padi kan gitu. Iya. Bahwa kalau banyune lancar otomatis kita juga kebutuhan airnya tercukupi, Iya. gitu. Lancar dalam arti juga tidak banjir, tidak kelebihan, bisa kita Iya. buang. Iya. Dan dengan itu otomatis manajemen air bisa kita laksanakan kalau Iya. namanya banyune lancar. Lancar kan, ya, gitu. Pak, ya. Iya. Hmm. Nah, kalau semua pertanian dalam arti pengairan sudah lancar, otomatis kebutuhannya adalah jalan. Kan kita tidak mungkin panen tapi jalannya jelek kan juga Iya. berat juga kan itu. Iya. Akhirnya dengan jalan yang halus kan itu programnya Bupati. Iya. Ya kebetulan di dapil saya yang khususnya jalan PU, Iya. alhamdulillah sudah tidak ada yang berlubang kan Iya. gitu. Dan Udah mantap semuanya gitu. sudah mantap. Dan kemarin Iya. beberapa jembatan, Iya. bagian daripada jembatan adalah satu dalane lancar kan gitu, dalane halus, Halus gitu ya, tambah padang jembar gitu kan ya. gitu. Iya. Airnya yang di bawah lancar. Iya. Karena otomatis dengan teknologi yang terbaru kan gitu. Iya, oke. Dan yang kedua adalah jalan padang, jadi perekonomian di malam hari juga bisa terjaga. Kalau Iya. jalannya itu peteng gitu, Iya. wong arep metu kan malas Mas. Iya. Juga rawan kejahatan juga ya, Pak ya. Kejahatan. Akhirnya kan Oke, malas. Iya. Iya. Mau keluar malas kan itu. Tapi kalau jalannya padang dengan sendirinya ekonomi kan Akan meningkat ya, Pak ya. meningkat karena Oke. ada aktivitas di malam hari. Iya, oke, baik. Lalu mungkin dari Pak Gigit sendiri Pak, untuk upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam implementasi sila kelima untuk pemulihan ekonomi daerah ini Pak, seperti apa ini Pak? Oke. Ya. Yang pasti kan pemerintah daerah selalu responsif kan terhadap Iya. kebutuhan masyarakat, karena sekarang selalu kita ada aspirasi apapun terus kita lempar ke teman-teman OPD, ya tidak ya kan selalu direspon dengan baik. Misalnya taruhlah tahun ini untuk dalam rangka teman-teman UMKM, iya kan? Iya, iya. Karena ngapunten kalau berbicara penganggaran itu kan kita tidak boleh memberikan bantuan yang sifatnya nirlaba. Iya. Nirlaba itu kan yang memberikan sebuah keuntungan. Keuntungan sendiri ya. Akhirnya misalnya kitanya membantu dalam membentuk subsidi bunga Iya. yang kita kerjasamakan dengan Bank Klaten dan BKK Bank, Tulung. Ya sekali lagi dalam rangka untuk menghidupkan roda perekonomian, Oke. termasuk untuk hal-hal yang lain yang bersifat pelatihan Ya. atau pembinaan. Ya semua OPD sekarang misalnya terakhir Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Iya. sedang aktifnya membina, melakukan pelatihan berkaitan dengan online marketing ya. Online marketing ya. Iya. Pelatihan-pelatihan itu ya Pak? Iya betul. Oke. Ya hanya sifatnya hal yang Cipta seperti itu. marketing. Oke, baik. Lalu untuk Mbak Si sendiri di daerah di dapil penjaringan Mbak ketika reses kemarin, untuk yang paling banyak itu dari masyarakat itu apa Mbak, keluhannya atau apanya ini, seperti apanya Mbak? Iya, malah kemarin yang disampaikan Atau mungkin terkait dengan ekonomi mungkin, atau UMKM? itu Mas, Ya. yang di penonaktifan BPJS itu. Oh, PPI Iya. kemarin ya. Iya. Ya. Banyak yang membutuhkan dalam hal ini proses yang Ya. yang disampaikan utamanya itu. Watu. Anggota DPR itu mempunyai konstituen masing-masing ya Mas ya. Ya, baik. Yaitu menyampaikan aspirasi, contohnya aja yang
berkaitan dengan visi misi tadi itu oke, mungkin iya. pembangunan jalan, terus Iya. penerangan kayak gitu, dan nanti disampaikan kepada kami dengan Iya. proposal, terus masuk ke dalam namanya SIPD. Nah, itu nanti oke. di-input, terus nanti bisa realisasinya di 1 tahun setelah Setelah tadi ya diusulkan, diusulkan ya. ya. Oke, baik. Mungkin bisa dijelaskan lagi untuk Pak Martin ini Pak terkait dengan tadi untuk apa namanya urutan-urutan di masa reses ini seperti apa nanti biar sampai ke implementasi tadi seperti apa ini Pak? Iya. Ya, kalau urutannya ya pastinya bagaimana dari masyarakat, Ya. ya dah, masyarakat Menyampaikan aspirasi. menyampaikan aspirasi Ya. kepada teman-teman DPRD kan gitu, yang notabene turun ke dapilnya masing-masing. Ya. Habis itu kita setiap teman anggota DPRD membuat laporan kepada ketua DPRD. Ya. Ya, itu nanti akhirnya akan dibahas oleh teman-teman badan anggaran yang akan menjadikan itu adalah pokok-pokok pikiran DPRD kan gitu. Oke. Jadi prosesnya adalah masyarakat input kepada kami, teman-teman anggota DPRD sejumlah 50 tadi. Setelah itu masing-masing anggota DPRD membuat laporan kepada pimpinan kan gitu. Setelah itu dibahas, akhirnya menjadikan pokok-pokok pikiran DPRD yang akhirnya ditetapkan di sidang paripurna. Oke, baik. Jadi setelah Berarti jadi sidang paripurna, itu menjadi keputusan bersama, menjadi Oke, pokok-pokok pikiran DPRD. nanti untuk prioritasnya sudah dibahas bersama gitu ya Pak? Iya. Oke. Jadi ini waktu di bulan Februari ini tanggal 18 ini ya? Mungkin ini masih tanggal 19 ini berarti masih masa reses ini ya? Atau bagaimana ini Mbak Sing? Kalau ini masih masa yang untuk penginputan penginputan. tadi, Mas. Oh ya, Jadi oke. maksimal bisa diusulkan ke pada kami itu maksimal di tanggal 21 besok, 21. ya. Kalau Ya. dulu itu tanpa kita harus memasukkan ke namanya SIPD, Ya. itu bisa langsung masuk ke usulan masakan. Tetapi kalau sekarang seperti yang disampaikan oleh beliau-beliau tadi bahwasanya untuk penyampaian pokok-pokok pikiran melalui DPRD itu nanti bisa realisasinya untuk 1 tahun ke depan. Ya, berarti ini masih ada waktu ya sampai tanggal 21 ini ya. 21. Oke, baik. Ini bagi masyarakat mungkin untuk yang mempunyai aspirasi terkait dengan keluhan-keluhan di sektor infrastruktur ataupun juga aspirasi ekonomi nanti bisa disampaikan kepada anggota dewan ini ya. Salah satunya di dapil masing-masing ini ya. Baik. Ya, baik. Karena ini juga sudah di penghujung acara ini Bapak Ibu semuanya ini terkait dengan tema kita yaitu reses, pembangunan dan juga aspirasi ekonomi. Mungkin closing statement ini yang pertama dari Mbak Swi dulu, silakan Mbak untuk aspirasi ini kepada masyarakat Kabupaten Klaten ini, silakan ini Mbak. Ya, terima kasih Mas Dimas dalam perbincangan kita hari ini berkaitan dengan rasa serap aspirasi ya Mas. Tentunya di sini kami sebagai anggota DPRD yang menjadi wakil masyarakat dalam hal dengan pemerintah kabupaten di sini closing statementnya ya mari kita kawal bersama-sama yang menjadi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada kami. Oke, baik. Dari Pak Gigit sendiri Pak untuk closing statement terkait dengan tema kita itu reses pembangunan dan juga aspirasi ekonomi ini. Monggo silakan Pak. Yang pasti bahwa kita punya 3 kali masa reses dalam setahun. Ya. Ya, mari masyarakat selalu manfaatkan. Biarpun sebenarnya komunikasi harian sih bisa aja gitu kan. Iya, betul. Tapi yang pasti bahwa perencanaan sekarang maju 1 tahun. Iya. Jadi untuk 2026 ini nanti untuk realisasi 2027. Iya. Itu yang perlu dipahami masyarakat karena memang sekarang berbasis aplikasi, jadi semua apa yang menjadi keinginan dan masukan dari masyarakat dalam bentuk bantuan apapun itu harus masuk di sistem SIPD. SIPD, iya, jadi baik. tidak ada penganggaran apapun yang keluar dari SIPD. Jadi kalau masyarakat berharap punya keinginan bantuan tanpa ada SIPD, tidak mungkin akan. Iya, betul. Jadi sekarang harus dimulai dari bikin proposal, minta tanda tangan ke desa, ke kecamatan, diajukan ke pemerintah daerah, dan kita masukkan di sistem SIPD. Bisa lewat desa, bisa juga lewat kami. Kalau desa namanya SIPD, kalau kami lebih rigidnya seperti yang disampaikan tadi
pokok-pokok. Iya, pocket tadi ya Pak ya. Ya, jadi Oke. apapun mau. Iya, oke deh. Baik, terima kasih. Yang terakhir closing statement dari Pak Marta ini, monggo silakan Pak Marta terkait dengan reses pembangunan dan juga aspirasi ekonomi ini Pak. Ya. Reses setiap kali kita ada waktu dijadwalkan oleh Badan Musyawarah. Ya. Tapi di setiap hari pun ngobrol bersama pun itu juga bagian dari reses, tapi Reses. tidak masuk di dalam masa itu. Jadi kalau setelah masa sidang itu selesai, apalagi ini input SPD terakhir adalah 2021 besok. Iya, tanggal Nah, 21 21 Iya. Februari. Iya. Kalau lepas daripada itu ya kita bisa tampung nanti Iya. di masa sidang yang berikutnya. Iya. Kalau SPD kita sudah dibuka ataupun yang dalam arti pembangunan itu Iya. kita bisa masukkan. Kalau itu hanya dalam bidang program, otomatis kita akan dengan pendapat dengan OPD yang terkait. Ya. Tuh, gitu Oke, aja. baik. Terima kasih untuk masukannya dan juga closing statement-nya terkait dengan tema kita yaitu reses pembangunan dan juga aspirasi ekonomi ya. Baik pemirsa dan juga pendengar RSPD Klaten, hanya sampai di sini berjumpa kita dalam program Talkshow bersama DPRD Kabupaten Klaten. Yang sudah hadir ada 3 narasumber, yaitu yang pertama Ibu Siwi Kusumastuti SPD dari Sekretaris Komisi 1 DPRD Klaten fraksi Demokrat, dan juga Bapak Gigit Sugito anggota Komisi 1 DPRD Klaten fraksi PDI Perjuangan, dan juga Bapak Marteni anggota Komisi 1 DPRD Klaten fraksi Gerindra. Semoga obrolan kami di kesempatan hari ini bisa bermanfaat, bisa menjadi sesuatu hal yang berguna bagi warga masyarakat Klaten dan juga para pendengar semuanya ya, dan juga pemirsa. Terima kasih, saya Dimas Ali dan juga segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmoni sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Pimpin rondo di Jamaica. Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten.